Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Kampung Taqwa Astan rahimakumullah. Rahimakumullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, mari kita lanjutkan lagi masih di surat Al-Qasas. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana bantahan dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus tantangan kepada orang Quraisy, ya, kafir Quraisy pada saat itu, ya, agar Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada mereka, mana kitab yang kamu punya? Kalau kamu tidak meyakini Musa dan tidak meyakini Muhammad, tidak meyakini Taurat dan tidak meyakini Al-Quran, mana kitab yang kamu punya? Kalau ada, lebih baik akan diikuti oleh aku. Kira-kira seperti itu, ya. Tapi pasti mereka tidak bisa menyampaikan petunjuk-petunjuk yang mereka punya. Yang mereka lakukan hanyalah menuruti hawa nafsu saja, ya. Dan pastilah penurut hawa nafsu adalah orang-orang yang sesat, tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kata putus dari Allah, bahwa mereka hanya mencari alasan saja untuk tidak beriman kepada Al-Quran. Mari kita lanjut di ayat yang ke-51 surat Al-Qasas. Jamaah Kampung Taqwa Asten rahimakumullah dan teman-teman yang mendengarkan siaran ini atau melihat siaran ini, di ayat 51 surat Al-Qasas, surat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadakkarun. Sesungguhnya kami sudah turunkan Al-Quran secara terus-menerus berurutan, ya, kepada mereka, ya, supaya mereka ingat. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan terus-menerus, ya, dan mereka tidak ingat. Jadi artinya tidak ingat, tidak mau menuruti sisi hatinya yang berbeda dibanding sisi hatinya yang mengajak ke nafsu dan setan. Al-Quran diturunkan dan itu biasanya sesuai dengan kejadian-kejadian pada saat Nabi Muhammad SAW hidup pada saat itu, ya. Ada hal tertentu turun Al-Quran, ada hal tertentu turun Al-Quran yang sesuai dengan pola perkembangan penerimaan masyarakat terhadap Al-Quran. Dan biasanya para sahabat itu akan mengamalkan Al-Quran sesuai dengan turunnya pada saat itu. Jadi kalau ada satu peristiwa lalu ada turun ayat Al-Quran, oh berarti itu dia yang diamalkan oleh para sahabat. Di sini disebutkan wasolna, di wasol. Wasol itu kalau bahasa tajwid itu artinya terus, ya. Diteruskan, ya. Terus menerus gitu maksudnya. Sudah ada dan terus menerus, ya. Dan itu menjawab dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Tapi mereka tetap tidak ingat, ya. Mereka tetap mengikuti hawa nafsu. Itu masalah, ya. MBA yang kemarin, manusia banyak alasan, ya. Naudzubillah, jangan sampai kita ngikutin orang-orang kayak gini nih. Kita udah sering mendengar Al-Quran, ya. Sekarang lebih hebat lagi, Al-Quran banyak disampaikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, yang nggak cuma ceramah, kadang hadir dalam keseharian, ya.
Ada orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan berkah hidupnya. Itu ada setiap hari, kelihatan lah ya, di YouTube, di Facebook, di Instagram. Lihat saja dari postingannya kan kelihatan ya. Postingannya adalah postingan mengajak orang kepada Allah. Kalaupun dia tidak terlihat seperti mengajak orang, dia pasti ada sisipan-sisipannya. Betapa dia bersyukur mendapatkan kehidupan di dunia ini yang aman, nyaman. Jadi sekarang Al-Quran itu lebih terbuka, lebar, dan banyak bukti-bukti ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Bukti-bukti yang kalau orang sekarang itu sesuai dengan metode ilmiah. Padahal yang namanya metode ilmiah itu masih debatable juga, masih debat juga. Apaan sih Parman metode ilmiah? Metode ilmiah itu bahasa lainnya itu cara manusia mencari kebenaran ya, yang bisa diuji dan sebagainya. Nah, ini ada masalah, kemudian dilihat data-datanya, kemudian diuji sama dia, masalah ini begini, benar gak kalau masalah ini sesuai dengan masalah-masalah lain yang mirip dengan dia, diuji lagi ya. Kalau oke, berarti benar ini, apalagi diuji oleh banyak orang. Itu kan bahasa otak manusia ya. Nah, Al-Quran itu sudah ditemukan banyak hal-hal ilmiah yang memang benar sesuai dengan Al-Quran. Angin misalnya, angin yang Allah yang menggerakkan angin untuk mengawinkan. Kok angin mengawinkan? Apa maksudnya? Ya. Ternyata angin salah satu alat untuk menyebarkan serbuk sari dari makanan utama manusia, ya, baik jagung, kemudian padi, ya, gandum itu dikawinkan oleh angin, bukan sama hewan, beda, ya. Kalau hewan kupu-kupu misalnya, lebah termasuk lalat, itu serbuk sari yang lengket tuh. Ini Pak Arfan belajar IPA apa gimana? Tapi kita ingat bahwa Allah lah yang arsala riyah, jadi mengirimkan riyah ataupun angin. Banyak itu memang yang disampaikan oleh Al-Quran itu sesuai. Ya. Kalau sekarang nih, kalau zaman dulu banyak kesesuaiannya. Kesesuaiannya terutama dengan Alkitab terdahulu yang mereka dustakan. Mereka dustakan, nggak mau saya. Alasan aja dia ngomong, kenapa nggak kayak Musa, kayak kemarin ya saya sampaikan ya, kenapa nggak kayak Musa, Muhammad punya tongkat dong, kira-kira begitu, punya sesuatu yang hebat dong. Itu cuma nafsu aja. Jadi mereka setelah disampaikan Al-Quran terus menerus tetap tidak ingat. Ya. Kita lanjutkan ke ayat yang 52 ya. Selamat datang Pak Ketut Guru kami ya. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Yaitu orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka sebelumnya, sebelum Al-Quran, mereka semua beriman kepada Al-Quran. Nah, ini beda lagi nih. Ya, kalau ini pengajaran kepada Quraisy, kafir Quraisy pada saat itu, bahwa ada loh orang-orang yang diturunkan Alkitab sebelumnya yang beriman dengan Al-Quran. Ya. Atainahumul kitaba min qablihi, yang sudah diturunkan kepada mereka Alkitab ya sebelum Al-Quran ini ya. Hum bihi yu'minun, mereka beriman. Nah, ini ada asbabun nuzulnya ya. Atau bahasa lain mungkin salah satu sebab ya, sebab Al-Quran turun di beberapa ayat setelah ini juga ya.
Ibnu Ishaq itu meriwayatkan, ya, ada Sa'id bin Jubair juga meriwayatkan ada riwayat tentang ayat ini. Kalau Sa'id bin Jubair itu mengatakan bahwa ini berkaitan tentang 70 pendeta, ya, yang diutus oleh Negus. Negus itu raja di Ethiopia, ya, sekarang. Raja di Ethiopia, kalau raja di Habsyah, ya, Habasyah itu di Afrika. Bilal bin Rabah itu salah satunya, kalau tidak salah dia dari Habasyah juga tuh, dari Afrika, ya. Dan Negus atau Najasyi ini itu merupakan raja yang adil, ya. Dia Nasrani awalnya, ya, tapi dia menerima Islam. Negus atau Najasyi ini mengutus 70 pendeta, ya, dari Afrika menuju Mekah ke Rasulullah SAW. Ya. Nah, 70 orang ini bertanya kepada Rasul, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini cerita tentang contoh yang benar ketika orang menerima Al-Quran. Beda dengan kafir Quraisy pada saat itu. Pada saat itu kafir Quraisy mayoritas, ya, mayoritas tidak menerima Al-Quran pada saat itu. Lalu apa yang mereka lakukan setelah berbicara dengan Nabi, ya? Mereka pun menangis, ya. Matanya keluar lagi. Air matanya keluar menetes, sebab 70 orang itu. Dan mereka menyatakan diri masuk Islam, ya. Petinggi-petinggi agama di Najasyi pada saat itu, ya, di Habasyah pada saat itu. Dan dia pulang ke mana? Ke Afrika pada saat itu, mengabarkan ada Al-Quran dan ada Nabi yang diutus, dan memang, ya, itu sudah disebutkan di kitab-kitab mereka, ya. Nah, kita tahu bahwa Raja Najasyi itu adalah raja yang Nabi menyatakan di sana ada raja yang adil, maka cobalah kamu datang ke sana, ya. Makanya hijrah pertama itu bukan ke Madinah, hijrah pertama kaum muslimin itu tidak ada Nabi, yaitu ke Habasyah, ya, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Ada kisahnya sendiri itu, ya. Bagaimana dia pun dikejar oleh kaum Quraisy. Ya, ada Dokter Prima, ya. Selamat datang, mudah-mudahan tetap bersemangat menyebarkan kebaikan. Jadi dia datang, ya, Ja'far bin Abu Thalib ini datang ke Najasyi waktu itu di Habasyah. Bukan dalam rangka ketakutan terus memisahkan diri kemudian menyelamatkan diri, bukan. Ini menentukan basis-basis dakwah. Bisa saja di sana nanti dakwah berkembang dengan baik di Ethiopia itu. Kemarin saya dengar, nggak tahu yang benar atau tidak, salah satu rektor di Indonesia menyatakan bahwa indeks kerawanan pangan Indonesia itu lebih rendah dari Ethiopia, ya. Artinya lebih rawan. Padahal Ethiopia kita tahu dia sulit makanan dulu, ya. Mungkin karena kondisi alamnya yang memang sulit, ya, di sana kering dan sebagainya. Dan Ethiopia itu lebih terkenal dengan negeri para hafiz, ya. Banyak yang hafiz dari sana, orang Afrika. Dan di sana di Najasyi itu, singkat saja ini, ketika dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib, menangis itu pendeta-pendeta di sekelilingnya.
Dan Najasyi mengatakan apa yang dibawakan oleh Isa alaihissalam dengan apa yang dibawakan oleh Muhammad tidak berbeda kecuali seutas lidi, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya sama. Kembali lagi ya. Nah, itu yang disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Ada satu lagi. Nah, satu lagi disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq mengatakan ya, ayat ini dan ayat-ayat di bawahnya nanti kita lihat. Itu berhubungan dengan kurang lebih 20 orang Nasrani Najran ya, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW di Mekah pada saat itu di Masjidil Haram. Sementara orang-orang Quraisy di sekeliling Ka'bah waktu itu. Ya. Nasrani Najran ini menanyakan kepada Nabi hal-hal yang dia memang perlu ketahui. Ya. Terbayang oleh kita bagaimana mereka duduk berkeliling gitu ya, kurang lebih 20 orang. Ya. Antara dua kisah ini bisa saja kisah pertama atau kisah kedua ya. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi mengenai Al-Quran. Kemudian mungkin mereka bertanya apa singgungannya atau apa kesamaannya dengan Injil mereka ya misalnya. Dan apa yang terjadi pada saat itu mereka menangis ya, 20 orang. Begitulah karena idza yutla alaihim ayatuhu zadatun imanam. Ketika mereka kalau di surat Al-Anfal ya, mereka dibacakan ayat-ayat itu bertambah keimanan ya, bergetar tubuhnya ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Robnya dia mereka bertawakal. Jadi sebenarnya ketika orang dibacakan Al-Quran, disampaikan makna-makna Al-Quran, bertambah imannya mestinya ya. Bertambah imannya, bertambah berkah kehidupannya ya. Berkah itu apa sih berkah? Semoga berkah ya, barokallah. Kalau di perkawinan itu kan pernikahan dibilang barokallahu lakuma wa baraka alaikuma. Semoga Allah memberi berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah iman. Bertambah kebaikan, ya berarti bertambah iman juga ya. Jadi kalau sesuatu itu diberkahi Allah, kebaikannya bertambah. Kalau kebaikannya nggak bertambah, jangan-jangan nggak berkah ini. Ya. Malah kejahatan yang bertambah, kemaksiatan yang bertambah, malah nggak berkah ini. Hati-hati tuh, kita dapat pekerjaan, kok kayaknya kebaikannya nggak bertambah, kitanya juga jadi semakin malas nih misalnya. Jangan-jangan itu tidak berkah, jangan-jangan caranya nggak benar, jangan-jangan sumbernya tidak benar. Makanya penting ini kita mengetahui cara dan sumber yang jelas dari apapun yang kita lakukan, termasuk mencari nafkah. Ya. Waduh, ini panjang juga nih ceritanya tentang ayat ini ya, karena memang ada ayat. Nah, tadi kembali mereka nangis itu. Orang-orang yang 20 pendeta 20 Nasrani Najran ya. Kalau Ibnu Jubair menyebutkan 70 pendeta dari Negus, dari Najasyi, dari Habasyah ya. Kalau Ibnu Ishaq ya dalam sirahnya itu menyebutkan ada 20 orang Nasrani Najran. Mereka menangis itu 20 orang, lalu menyatakan diri sebagai muslim di situ. Ya. Coba kita bayangkan ya, ini pentingnya menyampaikan ayat-ayat Allah kapanpun, dimanapun, bagaimana caranya sehingga masuk ke otak mereka ketika ada bensin yang menyulut dia ya, berupa percikan-percikan dakwah, dia ingat kembali. Lalu dia mengikutinya. Itulah pentingnya kita memasukkan unsur-unsur yang bagus ke dalam otak anak kita.
Karena itu bisa menumpuk menjadi bensin, menjadi bahan bakar yang bisa menyulut dia untuk menuju Islam. Jadi tidak ada yang sia-sia itu menunjukkan kebaikan itu, nggak ada yang sia-sia. Termasuk kepada orang yang belet, balelo, bandel, ngeyelan, sampaikan aja kebaikan. Ya, minta sama Allah supaya dia nanti berubah. Kenapa? Karena kebaikan yang disampaikan, ya, dengan tujuan mencapai ridho Allah itu akan nempel di otak mereka, masuk ke dalam hati sanubari mereka. Mungkin sekarang mereka belum taubat, ya. Mungkin sekarang mereka belum jalan menuju Allah. Mungkin sekarang mereka belum menuju musola, menuju masjid. Mungkin mereka sekarang belum melakukan atau mencari rezeki yang halal, masih mencari yang haram. Tapi nanti bisa saja itu jadi bahan bakar yang membuat mereka taubat. Saya banyak alhamdulillah beberapa pengalaman ya, diantaranya menangani anak-anak yang awalnya itu luar biasa. Sampai kalau disuruh sholat itu ya misalnya main-main di mana di majelis di masjid itu. Ya. Kalau perlu diinjek kaki temannya, ya. Macam-macam lah. Ya kita sampaikan, kita bimbing terus dan kita doakan, jangan salah. Penting itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu sebut namanya itu. Nama anak kita, mungkin nama murid kita, nama tetangga kita juga perlu disebut itu. Ya, misalnya ada tetangga yang jutek bener, ya Allah, tuh orang jutek banget sama kita ya. Kita kayaknya nggak pernah punya dosa sama dia itu. Kenapa dia begitu ya? Sebutin aja namanya, nggak apa-apa. Karena bisa saja doa-doa kita malah yang merubah kehidupan dia gitu. Kok bisa ya Pak doain tetangga? Bisa. Kenapa nggak bisa? Nabi Muhammad SAW itu berdoa terhadap dua hal. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua amr, kata Nabi. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua amr. Yang satu Amr bin Sam, Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal, yang kedua Amr bin Khattab atau Umar bin Khattab. Dan Allah kabulkan yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Jadi nggak apa-apa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki tetangga kita. Orang memperbaiki kita aja boleh, memperbaiki kita, memperbaiki keluarga kita, anak kita, memperbaiki murid kita, memperbaiki orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Nggak apa-apa. Nah, sampai ke situ kita nih. Nah, lanjut tadi ya, kembali. Kemudian Nasrani Najran ini setelah beberapa saat duduk menerima Islam, ya, menerima Al-Quran, ya. Kemudian dia pergi, ya, balik lagi lah ke Najran. Nah, coba kita bayangkan ya. Orang ini, sekelompok orang ini, itu berubah keyakinan dalam waktu beberapa saat, mungkin gak nyampe 1,5 hari. Kenapa kira-kira? Sekali lagi ya, kenapa kira-kira 20 orang Nasrani Najran ini itu langsung berubah keyakinan dia? Kalau menurut pandangan orang ya, menurut pandangan orang itu berubah keyakinan, padahal menurut pandangan Allah tidak berubah, mengganti nama. Keyakinan dia tetap dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu. Ya. Mungkin salah satunya adalah dia memang mengikut kebenaran, tidak mengikut nafsu. Dari awal dia sudah mengikut kebenaran dan dia yakin kebenaran Al-Quran ini setelah sebelumnya dia juga mendapatkan kebenaran Injil yang diturunkan ke Nabi Isa.
Beda dengan teman-teman dia sekelilingnya gitu, ibaratnya teman-teman dia orang-orang Quraisy ya. Makanya itu yang tadi saya sampaikan, penting untuk kita terus-menerus menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah kepada Allah, menyampaikan arahan-arahan menuju Allah Subhanahu wa taala. Penting, terus-terusan aja. Ya. Pak, mohon maaf ya, saya belum bisa untuk datang ke majelis taklim untuk pengajian. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Itu nggak apa-apa, didoakan. Ya, ini teman-teman yang mungkin mendengar ya siaran ini, melihat siaran ini, mungkin belum kuat kita untuk merubah diri, mungkin belum kuat. Ya saya juga sama lah. Ya, itulah pentingnya mencari terus ilmu, mencari terus sesuatu yang membuat kita dekat dengan Allah. Masukkan terus ke dalam memori kita yang sekian juta giga mungkin ya. Nggak tahu lah berapa ini di kepala kita yang 1,5 liter ini, otak yang luar biasa ini, sehingga ada terus, masuk terus ya. Ingat terus bahwa kita sementara dunia itu adalah ladang mazru'atul akhirah, dia sebagai sawah untuk menanam, dituainya nanti di akhirat. Di dunia juga udah dituai ya, jangan salah. Ketika menanam padi kita dapat panen padi ya. Jangan-jangan setelah padi ada juga belut ya yang bisa kita nanam, bisa kita panen. Jadi kembali lagi ke ayat, nanti kita lanjutkan nih ke bawah ini. Apa yang dilakukan oleh 20 orang Nasrani Najran itu setelah dia berbalik ya. Setelah dia berbalik. Mudah-mudahan dengan hal ini kita menjadi yakin, semakin yakin bahwa Al-Quran itu satu arah, segaris dengan Injilnya Isa, dengan Tauratnya Musa ya, dengan Zaburnya Nabi Daud, searah ya. La nufarriqu baina ahadim minhum. Rasul-rasul kita tidak membedakan mereka ya. Kita menghormati mereka semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.